Pertanyaannya apakah malam hari nanti atau dini hari nanti timnas Garuda bisa mengakhiri puasa kemenangan lawan Singa Mesopotamia Irak? Kita ulas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Iya, Bung Ropan, ini kan secara peringkat FIFA Irak dan Arab Saudi ini hanya terpaut selisih satu saja, tipis banget ya. Nah, pertanyaannya bagaimana pertandingan malam hari atau dini hari nanti bakal lebih beratkah ketimbang lawan Arab Saudi kemarin? Lebih berat menurut saya. Kenapa lebih berat? Karena kita melangkah dalam situasi dan kondisi kita kalah. Kemudian pemain kan menyelesaikan pertandingan yang melelahkan itu. Ya setelah bermain 90 menit di waktu normal dan ada perpanjangan waktu lagi kan, ada injury time di sana. Sementara Irak datang dengan kebugaran yang sangat bagus. Baru pertama kali bermain. Nah itu yang membuat kita agak berat, karena apa? Mental itu harus dikembalikan dulu. Mental kita setelah kita kalah dengan 3-2, ini tugas bagi Kluivert, tim kepelatihan, manajer tim, menyejukkan ruang ganti itu yang paling penting. Ya, mengembalikan mental itu sangat bagus untuk bisa menghadapi lawan. Apalagi kita kan traumanya 3 pertandingan terakhir melawan mereka dalam setahun terakhir, tahun lalu. Itu kita kemasukan 10 gol sejak Piala Asia kan, dan hanya mencetak 2 gol. Nah ini juga kan akan harus dibuang jauh-jauh. Dan apakah juga pertandingan pada saat terakhir kita melawan Irak juga 1-1 begitu, ini juga menjadi satu bekal yang kemudian membuat semakin deg-degan lagi kah? Kalau dengan Irak kan kita 3 tahun terakhir nggak pernah menang, Audrey. Ya, kita di Jakarta terakhir itu kita kalah dengan 2-0 ketika bermain sore hari. Nah sebagian besar pemain mereka ada, kecuali mungkin Aimin Hussein yang dikabarkan tidak bisa bermain, striker mereka. Kalau memang itu benar, ini walaupun bukan kabar bagus karena Irak kan punya pemain-pemain bagus ya, dan Ali Jassim yang mencetak gol di Jakarta. Nah mereka juga akan ada dalam pertandingan ini, dan pasti Irak tahu mereka bisa saja menjebak kita dengan membuat kita terlalu bernafsu untuk keluar menyerang, dan mereka akan mengcounter kita dan bisa membuat gol, karena bagi mereka bisa membuat gol ke gawang kita itu akan sulit bagi kita untuk bisa. Tapi pertanyaan pada saat kemarin Irak melawan Thailand kan ini juga cukup kurang bagus sulit, ya. Nah pertanyaannya apakah ini kemudian punya kesempatan kita juga bisa menang lawan Irak? Bukan cuma lawan Thailand ya, sebelumnya melawan Hong Kong juga mereka susah payah sekarang. Hong Kong lebih bikin gol dan mereka baru comeback dengan 2 gol kan. Di final juga dengan 1 gol yang mereka dapat. Tapi kan kita tidak bisa menjadi acuan di situ. Karena komposisi pemain itu kan akan berbeda ditampilkan oleh Graham Arnold sebagai pelatih. Itu hanya evaluasi ketika mereka ikut di Kings Cup ya. Pasti akan ada pemain-pemain terbaik yang sudah dipilih, sudah dirancang. Dan mati-matian pasti ya dini hari ya. Betul. Oke, Bung Ropan, ini untuk bisa menang kan kita butuh formasi serta taktik yang jitu ya. Nah sekarang kita akan coba lihat prediksi starting line up lawan Irak dini hari nanti kita lihat. Nah ini prediksi line up timnas kita nanti melawan Irak, ada Ole Romani yang tetap mengisi depan, kemudian ada Orot Mangun, Kambuaya, Joy Pelupesi, dan di belakang ada Kevin Dix, Rido, dan juga JIC serta Verdong, dan tetap kipernya adalah Martin Pas. Dari gambaran ini kan menjelaskan bahwa Kluivert sebagai pelatih tetap akan mempertahankan dengan 4 back flat. Sama seperti lawan Arab kemarin. Jadi tidak mengubah dengan 3-4-3 sebelumnya dengan 4 back. Kalau lihat dari formasi ini memang mengembalikan Kevin Dix di kanan, yang menggantikan posisi Yakob, dan Rido yang tidak tampil kemarin bermain dengan JIC. Tetapi kalau ini kan agak rentan juga. Kalau melihat dengan pertandingan melawan Arab, ada 17 tembakan mereka, 10 on target yang mereka dapatkan. Nah ini harus hati-hati bagi apa yang paling perlu harus diwaspadai kalau gitu di? Iya, karena Irak kan punya pemain-pemain tengah justru yang bagus. Depan mereka tajam, ya. Ali Jassim juga bagus, mereka bermain depan. Muhammad Ali juga Ibrahim Bayas di tengah, Iqbal bagus, Osama Rashid juga pemain-pemain yang hebat. Jadi ini pertarungan antara Pelupesi dan Tom Haye yang harus kuat benar-benar bermain di sini dengan formasi 4-2-3-1. Kali ini kan lebih menyerang, lebih attack kalau kelihatan di sini untuk bisa mencetak gol. Jadi menurut Bung Ropan sendiri harusnya formasi yang lebih baiknya seperti apa nih? Ya, tergantung dari pelatih Kluivert. Kalau saya memilih bahwa kita harus kuat di belakang. Kuat di belakang itu adalah mengembalikan JIC, Rido, dan Yassin Hapner untuk bisa bermain di belakang. Kevin Dix dan Verdong tetap bermain. Cuma Kevin Dix dan Verdong akan naik ke depan mendampingi Pelupesi dan Tom Haye. Berarti kalau sini ada Kambuaya yang harus duduk di bangku cadangan karena ada Ole Romani, Ragnar Orot Mangun, dan Jonathan yang akan bermain. Kalau dengan 3-4-3. Kalau ini kan dengan 4-2-3-1, modifikasi dari 4-3-3 di pola ini, Audrey. Gitu. Dan kalau untuk formasinya sendiri, bagaimana? Apakah harus mengacu yang kemarin pada saat kita lawan Arab Saudi, atau ada yang bilang ya 3-4-3 dikembalikan lagi pada saat STI atau? Saya pikir kalau kita bertahan dengan bagus, 3-4-3 adalah suatu hal yang bagus. Ketika transisi permainan paling ideal ya, kita bertahan, itu akan turun, Verdong dan Dix akan membentuk jadi 5.
Dan Orat Mangun, sebenarnya Jonathan akan mendampingi Pelupesi dan Haye 4. Jadi ketika kita tertekan ada 5-4-1 meninggalkan Ole di depan. Tapi kan semua ini tergantung dari pelatih. Kalau dia masih bertahan memang dengan ini bagus sebenarnya. Dengan 4 ini, dengan Rido ada, oke ya. Kita butuh gol karena ada Kambuaya di sana untuk bisa membantu Ole Romeni dan ada Jonathan di kanan dan Orat Mangun. Kalau di lini tengah sebenarnya apakah harus ada pertambahan atau pergantian pemain di antara Kambuaya, Tom Haye dan Joey Pelupesi? Kalau ini kan lebih menyerang, kita bisa melihat lebih attack dengan Pelupesi dan Haye. Nah kembalinya Haye itu ada untuk mengatur ritme di tengah. Kita butuh orang yang hilang kemarin melawan Arab Saudi. Siapa itu, Bung? Nah Haye yang akan bermain kemarin kan Mark Klok yang ditampilkan. Sekarang Haye itu harus dari pertama. Kalau kita ingin lebih kuat sebenarnya kita punya Nathan Cho. Nathan Cho itu bisa bermain di sana dengan Ricky Kambuaya akan cadangan. Ya, tetapi semua kembali ke Patrick Kluivert yang akan melihat sini. Apakah dia mau memainkan dengan Tanco dan mengorbankan Ricky Kambuaya atau tetap dengan Ricky Kambuaya bermain? Karena Ricky juga pemain yang bagus gitu. Oke, tapi kalau pada saat pertandingan kemarin sebenarnya klop nggak sih antara Tom Haye dan juga Pelupesi? Tom Haye kan masuk di babak kedua ya kalau bisa melihat. Karena permainan Pelupesi itu tidak sejalan bagus dengan Mark Klok sejak awal. Makanya di babak pertama itu agak kalah total di tengah kita. Ya karena komposisinya kan berbeda. Ada Beckham yang bermain di sana juga. Jadi itu yang membuat kalau bisa dengan pola seperti ini lain karena Kevin Dix sudah tampil di kanan, Jakob tidak ada. Oke, kita berikutnya kita akan lihat juga ini berkaca dari laga kemarin melawan Arab Saudi begitu ya. Kita sekarang lihat komparasi striker kedua tim. Di Arak ada Aiman Hussein yang sudah mencetak 35 gol ya. Dan juga sudah beberapa kali menjebol gawang Indonesia, Bung Ropan. Nah sementara kita juga punya Ole Romeni yang perannya ini semakin terlihat di timnas Indonesia. Lalu pertanyaannya apa yang harus diwaspadai dari sosok Aiman ini? Ini punya tinggi 189, tapi kabarnya dia cedera katanya. Kabarnya terakhir info dia tidak main ya. Tapi kalau dia bermain ini pemain paling berbahaya. Di Jakarta dia bisa membuat gol, penalti. Melawan Indonesia di GBK ya. Kita bermain dengan 10 orang ketika Jordi saat itu kartu merah. Nah ini pemain yang berbahaya, tinggi, sundulan dia juga bagus, bola-bola atas. Sudah unggul itu ya? Ya unggul, ya punya bagus lah kalau untuk seorang predator di depan. Tapi ketika dia dikabarkan tidak ada, jangan dulu senang buat kita. Karena Irak punya pemain-pemain Muhammad Ali pemain bagus, ya Ali Jassim pemain bagus. Di Jakarta dia bisa membuat gol, menit 88 Ali Jassim. Jadi mereka punya 2 striker lagi yang bisa membackup Aiman Hussein. Tapi kalau dengan Aiman Hussein wakilnya fit, mereka akan lebih kuat. Makanya ini tugas bagi lini belakang kita. Ya, Jai Isya Rido yang harus bertarung habis-habisan. Habis-habisan. Nah, kalau di depan ya ada Ole kita punya. Ya, Ole memang harus tampil. Sayang kemarin dia tampil memang sudah di babak kedua. Tapi artinya harus dari awal harus main nih Ole. Dia harus dari awal sebenarnya bermain untuk bisa mengganggu. Kemarin kalau dari awal banyak mengganggu pertahanan Arab. Karena buktinya kan dia masuk itu mengganggu, termasuk penalti kedua yang kita dapatkan dari tekanan Ole. Nah sekarang bermain lawan Irak, dia harus dari awal memang. Dengan kombinasi Ole, Miliano di kanan, Raktar, Orat Mangun di kiri. Ini kita cukup oke di depan. Saya senang kalau dia bermain lebih awal. Karena naluri mencetak gol itu tinggi dia. Kemarin kan kita nggak bermain sama sekali, Audrey. Kita bermain yang false nine. Nggak ada seorang striker. Padahal di bench itu ada Ole dan Mauro Silva yang duduk. Tetapi Kluivert justru disayangkan ya, itu disayangkan bermain dengan false nine gitu loh.